Kamu salah orang, tak usah neko-neko mending pulang. Ikuti apa yang saya katakan. Jangan mengikuti tangan saya, tapi tangan saya boleh juga ya. Oke, siap? Siap? Yang paling selatan siap? Pegang hidung. Ibu kurang konsentrasi, tapi menangnya duduk di depan, jadi selalu semangat saya. Oke, pegang jempolnya, pegang pundaknya, sudah lumayan ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang terhormat Kepala Wilayah Kecamatan Blora atau pejabat yang mewakili Bapak Ahmad Jatiwaluyo ST. Yang kami hormati Kepala Area PNM Mekar Blora atau pejabat yang mewakili Ibu Mia Dewi Octavia. Yang kami hormati Kepala Unit Mekar Kecamatan Blora Ibu Evi. Pemateri kita di hari ini Bapak Parjono yang kami banggakan. Selamat datang di acara seminar membina dan memperdaya yang kita singkat dengan Mbak Maya yang dilaksanakan hari ini Rabu tanggal 25 Februari 2025 di Pendopo Kecamatan Blora Kota. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kita panjatkan karena atas ridho serta hidayahnya acara yang dilaksanakan hari ini bisa terlaksana. Yang pertama adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dirangkai dengan jingle PNM. Kepada Bapak Ibu tamu undangan kami persilakan untuk berdiri. Sanalah aku berdiri dari panggung Indonesia, bangsaku, bangsa dari tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku merdeka.
pesona, kaya tiada tara, berjuta berkah darinya. Maju bersama kita membangun negeri Indonesia. Kembangkan diri, putra sejati, usaha yang mandiri. Permodalan nasional madani membuka pintu usaha, meraih cita masa depan yang gemilang. Permodalan nasional madani membangun wirausaha, kita bersama menuju sejahtera. Usaha mikro kecil, menengah dan koperasi, saling bahu-membahu mengembangkan ekonomi. Sukses yang datang harus diraih dengan kerja yang keras. Sing-singkan lengan, capai harapan ekonomi kerakyatan. Permodalan nasional madani membuka pintu usaha, meraih cita masa depan yang gemilang. Permodalan nasional madani membangun wirausaha, kita bersama menuju sejahtera. Kita bersama menuju sejahtera. Permodalan Nasional Madani, terpercaya membangun bangsa. Bapak Ibu semuanya, untuk acara berikutnya kita awali dengan terlebih dulu dengan berdoa bersama yang akan dibantu oleh Ibu Kusmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara, marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa terlebih dahulu. Kami akan membimbing doa dengan membacakan secara Islam, dan untuk yang non-muslim mohon menyesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini, kami berkumpul dalam acara seminar PNM Mekar yang bertema Membina Memberdaya atau yang disingkat dengan Mbak Maya. Semoga acara ini dapat membawa manfaat yang besar bagi kami semua, terutama dalam mengembangkan kapasitas usaha dan memperkuat peran perempuan dalam dunia usaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Bimbinglah setiap langkah kami dalam meraih kesuksesan. Jadikanlah acara ini sebagai wadah untuk saling berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba yang selalu bersyukur kepadamu. Bantulah kami untuk bisa menerapkan ilmu yang kami peroleh di hari ini dengan penuh keberkahan. Dan mudahkanlah kami dalam meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, kami memohon agar Engkau memberikan kelancaran dan keberhasilan dalam acara seminar ini. Lindungilah kami dari segala gangguan dan hambatan, serta jadikanlah acara ini sebagai ajang untuk mempererat tali persaudaraan di antara kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke acara sambutan yang pertama akan disampaikan oleh
Kepala Kecamatan Blora yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Sekretaris Kecamatan Bapak Ahmad Jati Waluyo SD. Kepada Bapak Ahmad Jati Waluyo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Area PNM Blora, yang kami hormati Kepala Unit Mekar Kecamatan Blora, yang kami hormati dari narasumber kegiatan pada pagi hari ini, yang kami hormati dan kami banggakan ibu semuanya yang hadir di pendopo Kecamatan Blora pada pagi hari ini. Masih sehat semuanya ya? Ini ada gangguan karena mati listrik, jadi agak sumuk, tapi semoga nanti bisa cepat aktif kembali. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih dipertemukan di pendopo Kecamatan Blora dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dalam acara seminar pengembangan kapasitas usaha dengan tema membina dan memperdaya atau Mbak Maya. Kata berdaya itu adalah sebuah kata yang artinya usaha. Jadi berdaya dan berusaha. Jadi kami harapkan dengan pelatihan ini, dengan seminar pengembangan ini, panjenengan semuanya bisa mengambil manfaat, bisa mengambil hikmah apa-apa yang nanti disampaikan oleh narasumber. Kemudian salawat serta salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pertama dan utama kami mohonkan izin Pak Camat, karena Pak Camat yang sedianya akan hadir secara pribadi, akan tetapi beliau masih ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau tadi dawuh kepada kami untuk mewakili menyambut panjenengan semuanya dengan ucapan selamat datang di Kecamatan Blora. Kemudian untuk kegiatan pada pagi hari ini bertujuan antara lain meningkatkan kapasitas dan daya saing para pelaku usaha di wilayah Kecamatan Blora, serta memberikan wawasan terkait pemberdayaan usaha secara berkelanjutan. Ibu-ibu semuanya dari Kecamatan Blora semua, gitu. Dari 16 desa dan 12 kelurahan, atau dari semuanya bisa sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Oh, ketua kelompok gitu. Jadi kami harapkan nanti ilmu yang panjenengan dapat pada pagi hari di sini bisa panjenengan tularkan semua ke anggota kelompoknya. Jadi ilmu jangan sulit untuk dibagi. Dan kami juga berdoa dan berharap ilmu yang panjenengan semuanya ini dapat bisa meningkatkan taraf ekonomi di keluarga masing-masing, syukur-syukur di tingkat desa. Karena panjenengan semua nanti akan mendapatkan manfaat ilmu, manfaat pengalaman dari narasumber. Jadi kami harapkan untuk bisa dibagikan kepada anggota kelompoknya. Ora iso sedekah duit, sedekah ilmu. Ngaten nggih? Kemudian kami menetapkan kepada narasumber, terima kasih sudah memilih Kecamatan Blora untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi maupun seminar pengembangan kapasitas usaha ini. Kemudian yang terakhir, kami nanti mohon maaf karena tidak bisa mendampingi sampai akhir, karena kami juga masih ada kegiatan yang lain yang memang sudah terjadwal di jadwal kami. Yang terakhir kami ucapkan selamat mengikuti seminar pengembangan kapasitas usaha. Kami berharap seminar ini dapat diikuti dengan baik dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bapak Ahmad Jati Waluyo. Terima kasih. Sambutan berikutnya adalah sambutan dari Kepala Area PNM Mekar Kabupaten Blora, diwakili oleh Ibu Mia Dewi Octavia. Kepada waktunya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sudah masak ya Bu ya? Sudah. Oke. Yang saya hormati Bapak Ahmad Jatiwaloyo selaku Sekretaris Kecamatan Blora, Bapak. Bapak Parjono selaku pemateri atau narasumber untuk kegiatan Mbak Maya pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Evi selaku Kepala Unit Mekar area Blora serta nasabah yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah Ibu kita bisa berkumpul kembali. Mungkin ini ada beberapa yang sudah mengikuti kegiatan lebih dari 2 kali, ada Bu? Ada, tidak keberatan ya hari ini hadir? Tidak. Nah, untuk hari ini mungkin agak berbeda, jadi biasanya sama Mbak Evi sendiri, sama teman-teman Mekar, hari ini kita dibantu dengan yang lebih ahli ataupun profesional di bidangnya. Termasuk kita dibantu dari Bapak Parjono, hari ini akan disampaikan materi yang sangat luar biasa dari ahlinya. Kalau biasanya mungkin kan sama saya ya Bu ya, atau sama Bapak Trinanto. Nah untuk hari ini minta tolong ibu-ibu, saya minta waktunya sebentar untuk mengikuti kegiatan sampai dengan selesai. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ahmad sudah diberikan tempat di sini. Alhamdulillah untuk sekedar informasi, PNM Mekar ini sudah menyelenggarakan kegiatan Mbak Maya ini rutin Pak. Jadi kalau dalam 1 tahun biasanya kurang lebihnya 3 kali. Nah untuk di Kecamatan Blora ini sudah berapa kali Mbak Evi? Baru 1 kali. Oh ya, berarti sebelumnya memang karena kita itu garapannya ada di beberapa desa ya Pak. Jadi kalau kegiatan tidak kita adakan di kecamatan, biasanya kita adakan di balai desa. Yang sering itu di kelurahan Bangkle. Ya kemarin kita juga baru aja Pak ada klasterisasi usaha. Jadi untuk hari ini temanya berbeda lagi. Nah, sekedar informasi untuk lembaga PNM ini kita dari BUMN Pak. Jadi Badan Usaha Milik Negara yang sudah bekerja sama ataupun holding dengan 3 perusahaan lain, berikut dengan PNM, BRI dan Pegadaian. Jadi alhamdulillah dipercaya oleh pemerintah. Jadi yang sudah saya sampaikan ke ibu-ibu ya Bu, kalau memang ada yang butuh informasi terkait dengan BRI ataupun Pegadaian, kita bisa membantu. Nah, karena memang kita sudah kerjasama dan nasabahnya kami itu 100% perempuan Pak. Jadi tidak ada yang laki-laki ya Bu. Berarti laki-laki bapaknya boten kangge. Loh, nggih kangge no. Oh, kangge golek duit. Iya, bertanggung jawab ya Bu ya, tapi memang untuk pendataan kita semuanya khusus pembiayaan untuk perempuan ataupun berkelompok ya. Kelompoknya berapa Ibu? Rata-rata di kelompoknya 10, 15, lebih 30 lebih ya. Oh 35 luar biasa. 50 ada dari nasabah tahun 2017 ini pasti. Oke. Alhamdulillah masih lancar sampai dengan sekarang ya Bu. Alhamdulillah. Oke. Semoga lancar terus usahanya ya Bu ya. Biar nanti pembayarannya bagus, ekonominya Ibu juga bisa membantu ekonomi keluarga. Jadi tidak hanya mengandalkan suami saja kan gitu ya Bu. Insya Allah niat dan tujuannya kami itu ingin mensejahterakan. Jadi jangan hanya sekedar hutang piutang ya. Seperti ini bentuk dari perhatiannya kami ya Bu. Kita ingin mendampingi ibu-ibu untuk berusaha. Jadi agar usahanya lebih berkembang lagi. Ngaten nggih? Nah, untuk yang selanjutnya Bapak Ibu mungkin ini yang terakhir. Sekedar informasi untuk PNM Mekar ya, di area Blora kita ada 9 unit. Nah dari Todanan sampai dengan Cepu kita ada lowongan pekerjaan Bapak Ibu.
Jadi siapa tahu nggih ada anak ataupun keponakan saudara yang perempuan khususnya nggih sudah lulus SMA, sudah lulus gitu nggih, tidak perlu pakai biaya. Jadi jika nanti membutuhkan pekerjaan boleh nanti menghubungi Mbak Evi atau mungkin petugas yang ada di kelompoknya masing-masing. Penempatan boleh di mana aja, Todanan, ada di Kunduran, Ngawen, juga ada Banjarjo, Bloran, Jepon, Ciken, Cepu. Oh, Blora kurang banyak, berarti kuotanya lumayan banyak di Blora. Jadi kantornya ada di Jenar, jadi tidak jauh Bu. Itu nanti mungkin lebih detailnya bisa ditanyakan ke petugas ataupun Mbak Evi sendiri. Ngaten nggih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Ngaten nggih. Dari saya cukup. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu semuanya untuk berkenan sekaligus untuk membuka acara. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan PKU Mbak Maya unit Blora pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 jam 10:40 hari ini kegiatan resmi dibuka. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mia Sri Octavia atas sambutan dan sekaligus membuka acara seminar di pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya kita masuk ke pada acara itu, yaitu seminar membina dan memberdaya. Atau ada yang mepet 18 tahun? Kalau yang ini gue dikit ya. Kalau ibu ini saya yakin dari zamannya hitam putih, tinggi hitam putih, pakai kaki. Tahu? Ada yang belum mengalami? Mbak kacamata paling belum mengalami ya. TV hitam putih pakai aki, nonton ketoprak, soyor itu, lakone runtek wis berat. Sudah pernah ngalami? Oke, baik Bapak, hai Ibu peserta seminar di siang hari ini. Karena waktu ya, kita langsung saja masuk ke acara intinya, yaitu seminar tentang membina dan memberdaya. Oke, baik. Yang sudah, semangatnya sudah. Kita sambut pemateri kita di siang hari ini, Bapak Parjono. Tepuk tangan buat Bapak Parjono. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Blora Kota yang diwakili oleh Bapak Sekcam Ahmad Jatiwaluyo. Kemudian yang saya hormati Kepala Area PNM Kabupaten Blora yang diwakili oleh Ibu Mia Dwi Octavia. Kemudian yang saya hormati Kepala Unit PMN Mekar Kecamatan Blora, Ibu Evi, yang sudah sering bertemu berkali-kali gitu. Boten bosan Bu? Alhamdulillah. Yang saya hormati juga ibu-ibu yang hadir di sini yang ceria-ceria, cantik-cantik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes tuh? PNM? Yes. Nah, PNM Mekar Blora? Yes. Mbak Maya? Yes. Nah, semangat kan Ibu? Mau sarapan apa dari? Sambut dereng. Nah, putrane terus sarapannya apa? Masya Allah. Nggih, gampil Bu, nggih sarapannya kalian Mbak Evi mau. Nggih, sebelumnya perkenalkan nama saya Parjono. Saya berasal dari Blora Utara Bu, Kecamatan Bogorjo. Ada yang pernah Kecamatan Bogorjo, ada yang pernah ke sana? Pernah nggih? Oh, banyak nggih. Apalagi kalau yang sering kenganget itu kan biasanya lewat Kecamatan Bogorjo. Itu. Saya kalau di komunitas, saya itu punya komunitas online. Sebetulnya saya dikenal itu sebagai
seorang online marketing trainer. Tetapi di sini saya diminta untuk mengisi seputar, nanti ini masih saya rahasiakan karena sangat luar biasa. Jenengan pasti dengernya juga rondok abute ngono gitu aja. Tapi nanti akan, kalau diikuti akan terasa ringan. Tetapi saya sering dipanggil itu biasanya Om Jun, makanya Mas MC itu kadang-kadang kalau nyebut saya Om Jun. Tetapi bukan om-om ya. Kalau om-om kan beda kesannya. Omnya satu kali saja, Om Jun. Kalau omnya sekali itu enak didengar. Gitu. Nah, di sini saya diminta oleh PNM dalam program pengembangan kapasitas usaha untuk memberikan pelatihan, membina, memberdaya atau disingkat Mbak Maya. Namun sayangnya Bu, niki wau nggak ada tampilan teng layare karena mati lampu nggih. Mohon maaf nggih, dimaklumi mawon nggih. Karena ini bukan dari kita, ini karena dari PLN-nya. Ya, semoga nanti sambil berjalan segera nyala untuk lampunya. Sedangkan untuk materi kita itu ada 3 materi, Bu. Yang pertama leadership training atau pelatihan kepemimpinan. Jenengan ini ketua kelompok sedanten nggih. Ketua kelompok nggih, rata-rata ketua kelompok nggih. Nggih, ada yang 50 anggotanya nggih barengan nggih Bu nggih. Nggih ada nggih. Luar biasa, mengkoordinir 50 orang itu tidak mudah loh. Makanya jenengan di sini mau dibekali kepemimpinan supaya nopo sedikit banyak membantu dalam kita mengorganisasi anggotanya. Kemudian yang kedua, literasi keuangan. Untuk materi kedua nanti seputar literasi keuangan PNM. Kemudian yang ketiga, communication skill training atau pelatihan berkomunikasi. Latihan ngomong, Bu. Kok cah cilik nih. Ngomong wae dilatih. Jenengan padahal niku pun ahline ngomong nggih Bu nggih. Apa menane ngomong ke wong nggih Bu nggih? Mboten nggih. Nggih. Nggih, lanjut materi yang pertama, leadership training. Leadership training atau pelatihan kepemimpinan. Kepemimpinan itu napa to Bu? Ana sing wis ngerti napa dereng? Kepemimpinan itu napa artine? Kemampuan untuk memengaruhi, memotivasi dan membimbing individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang efektif itu mampu memberikan visi yang jelas serta mengambil keputusan strategis dan mampu menciptakan lingkungan tim yang mendukung. Gitu. Jadi jenengan ini diharapkan sebagai seorang pemimpin kelompok, ketua kelompok itu memiliki jiwa kepemimpinan. Supados napa tujuan bersamane kelompok jenengan ini tercapai. Jenengan ikut anggota Mekar, ikut kelompok anggota Mekar ini cita-citane napa Bu? Mengembangkan usaha, cita-citane membina ekonomi keluarga sejahtera. Nggih, Mbak. Singkatannya ngaten napa mboten nggih? Leres nggih? Jadi Mekar itu kan singkatannya membina ekonomi keluarga sejahtera. Jadi jenengan di sini tuh sebetulnya bukan nasabah tapi anggota binaan. Gitu. Karena apa? PNM ini bukan bank, tapi permodalan yang membantu anggotanya untuk maju bersama, dibimbing. Gitu nih. Makanya jenengan pun nanti juga harus mampu membimbing anggotanya seperti itu. Nah, sedangkan di zaman sekarang itu perempuan kayak jenengan ini sudah dipercaya sebagai seorang pemimpin. Apalagi yang usianya seperti saya, yang seperti yang disebutkan Mas MC tadi. Kalau usia seperti saya itu pernah mengalami zaman-zaman jahiliyah, zaman-zaman kegelapan gitu. Nate nggih, zaman kegelapan itu napa pakai uplek. Pun nate nggih Bu nggih. Kalau sekarang yang usia-usia sekarang kan enggak ada yang mengalami itu.
Zaman dulu itu kita pakai uplek, kayak tadi yang disebutkan Mas MC. Kalau nonton TV pakai aki. Gitu. Nontonnya nih Pak Kami Tuwo biasanya. Sak dukuhan itu ononya TV mau siji 14 inci, kadang-kadang yang 12 inci barang. Nyetrum kene aki nih tempat gini kula ini teng Jepon Bu. Telung dino lagi full. Jadi nek wis ape jam biasanya malam minggu itu kan ada ketoprak sayembara. Itu saurunge diloloni nyetrum aki loro. Tapi setelah dipakai urung bar ketoprake akine wis entek mendut kotak ngono itu jengkelke kadang. Tapi sekarang nggak ada seperti itu nggih. Makanya zaman sekarang itu sudah berubah. Seorang pemimpin perempuan juga harus ikut mengikuti perubahan. Meskipun kita lahirnya di zaman tahun 70-an, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Mohon maaf izin berdiri mawon nggih. Kersane penak. Soalnya napa? Zaman sekarang niku jenengan napa-napa mawon niku tekan teng HP to Bu. Mau apapun kan dari HP. Sekarang jangan tengok-tengok mawon pun diteri jilbab, skincare. Nggih ngaten? Nggih. Napa-napa wis gak susah wong wedok saiki. Makanya jenengan harus bisa memahami perubahan yang terjadi di zaman sekarang itu harus mampu memahami. Dan jenengan harus ingat keberhasilan jenengan menjadi seorang pemimpin itu juga ada keberhasilan dari seorang yang feminis. Jadi ada perempuan ini memiliki dua peran, ada yang feminis, ada yang pemimpin perempuan. Yang feminis ini pripun? Yang feminis itu seseorang perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender, menentang ketidakadilan terhadap perempuan dan mengupayakan memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Ngertos contohnya sinten Bu? Contohnya perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender dan ketidakadilan sinten kira-kira? Ada yang tahu? I.R.A. Kartini. Nggih, itu seorang yang feminis. Dia bukan seorang pemimpin, tetapi orang yang memperjuangkan kesetaraan gender dan menentang ketidakadilan terhadap perempuan. Sehingga muncullah pemimpin-pemimpin perempuan yang luar biasa di zaman sekarang. Ini efek perjuangannya seorang yang feminis seperti Raden Ajeng Kartini. Pemimpin perempuan merujuk pada perempuan yang memegang posisi apakah itu di dunia politik, bisnis, ataupun pendidikan dan masyarakat. Jenengan ini termasuk pemimpin atau ketua di bidang masyarakat. Bahkan yaitu tadi saya sangat kagum ada yang anggota kelompoknya lebih dari 30 lebih sampai 50, tetapi bisa menghandle dan orangnya bisa patuh nggih, tertib nggih. Itu luar biasa, tidak mudah. Dan itu mungkin bisa bisa menjadi nominator yang akan dapat reward dari PNM Mekar nanti. Pun ngertos napa mboten nek teng PNM Mekar niku wonten reward Bu, hadiah-hadiah. Wonten sing angsal umroh. Wonten sing jalan-jalan ke Turki. Wonten sing beasiswa, ada yang dapat emas 2 gram. Nggih. Emas 2 gram sakniki pinten? Sak grame mawon pinten Bu sakniki Bu? Pinten? 1.600.000 nih mboten kleru. Jadi kalau 2 gram itu sudah berapa banyak? Itu. Jenengan hanya tertib dalam mengelola anggotanya, rutin datang di acara PKN nggih Mbak, mingguan, itu jenengan akan dapat reward. Gitu. Jadi seorang pemimpin yang seperti jenengan ini layak untuk mendapatkan reward tersebut. Jadi semangat disemangati juga untuk anggotanya, gitu. Nah, lalu apa tantangan seorang pemimpin perempuan itu? Banyak tantangannya sebetulnya. Namun tantangan yang paling utama biasanya itu soal kepercayaan. Seorang pemimpin perempuan itu rata-rata kurang dipercaya, dipandang sebelah mata. Nggih mboten. Wong wedok ndek sapa paling iso nindra ubah-ubah isa-isa macak ora-ora mana
Tapi jenengan dengan ketidakpercayaan itu harus bangkit, mampu menciptakan rekening trust yang banyak, rekening kepercayaan yang banyak, supaya orang-orang yang ngomong seperti itu tadi tahu bahwa kita itu bisa, maaf bukan kita, jenengan itu bisa, soalnya saya bukan perempuan soalnya, jenengan itu bisa, itu harus ditunjukkan bahwa jenengan itu bisa memimpin, bisa dipercaya, dan mampu menggerakkan tim. Nah, untuk orang yang memiliki jiwa kepemimpinan itu saya rangkum menjadi 11. Kira-kira ada yang tahu? Salah satunya apa? Seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, ciri-cirinya salah satunya tanggung jawab. Ada lagi? Apa? Tegas. Apalagi? Jujur. Apalagi? Disiplin. Nah, ini kita ulas mawon nggih. Nih kira-kira nih ini nanti jenengan punya kriteria yang disebutkan di sini mboten. Tapi saya yakin nek dilihat dari wajah-wajahnya ini semua memiliki kriteria seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan. Karena kelihatan banget kalau orangnya loyal, orangnya mampu menggerakkan anggota, dan orangnya konsisten, jujur. Pertama, untuk cirinya, seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan itu visioner. Visioner ini apa, Bu? Memiliki visi yang jelas dan mampu menetapkan tujuan strategis untuk masa depan anggotanya. Jenengan ini sudah punya, pasti ketika masuk PNM Mekar atau menjadi anggota PNM Mekar ini kan memiliki tujuan, visi. Tujuannya apa tadi? Tujuannya tadi apa? Membina ekonomi keluarga sejahtera. Nah, ini berarti jenengan sudah memiliki satu ciri jiwa kepemimpinan. Kemudian yang kedua, komunikatif. Seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan itu komunikatif, mampu menyampaikan ide dan informasi secara jelas serta bersedia mendengarkan masukan dari anggota. Jenengan kayak ngaten, Bu, komunikatif kali anggota nih. Gini, misalnya anggotanya ono usul sing kirane menarik apa membangun nggih diterima. Nggih, harus seperti itu nggih. Berarti jenengan sudah punya dua kepemimpinan. Yang pertama tadi apa? Visioner. Yang kedua komunikatif, luar biasa. Kemudian yang ketiga, integritas, rekening trust. Menjunjung tinggi kejujuran dan antara perkataan dan perbuatan itu selaras atau sama. Nek jenengan ngeten, Bu, jujur nggih napa sing jenengan katakan sesuai dengan apa yang jenengan lakukan? Saya yakin seperti itu. Nek dilihat dari wajah-wajahnya jujur dan konsisten. Beda dengan orang tempat saya, Bu. Kadang-kadang yang nek ibu-ibu tempat saya itu kadang-kadang apa yang diomongkan A, sing dilakoni B. Nek di sini enggak ada kalian gitu. Nah, ini berarti jenengan sudah punya 3 ciri jiwa kepemimpinan. Kemudian yang keempat, empati. Jadi ciri orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang keempat itu adalah memiliki empati. Empati ini apa, Bu? Welas asih. Misalnya jenengan anggotane ana sing kesusahan, moro-moro ana sing anake kecelakaan tiba. Kira-kira jenengan nggih nderek sedhen apa nyukurke, Bu? Tenan. Nek tiyang kene kula mboten, Bu. Nek ngerti tambahan tanggane iki kok anake tiba malah disyukuri, syukur numpak motor banter kok tiba nang kene kapok ngoten tiyang kene. Nek mriki kelihatan ndak ada. Nggih, betul-betul nggih? Nggak. Nggak ada, Bu, saya nggak percaya nih jenengan ngaten. Berarti ini jenengan sudah memiliki 4 jiwa kepemimpinan. Yang pertama tadi apa? Visioner, kedua komunikatif, ketiga integritas, yang keempat empati. Kemudian yang kelima, pengambil keputusan. Jenengan seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan itu mampu mengambil keputusan ketika terjadi perdebatan di antara anggota.
Ngaten. Jenengan iki kan anggota Mekar. Tentunya kan semakin hari ekonomi ini jenengan kan tetap semakin sejahtera toh Bu. Pasti semakin sejahtera. Nah, kalau sudah sejahtera, duit do akeh, kadang-kadang ibu-ibu ki kan do ngajak rekreasi, jalan-jalan. Anggotanya dimintai pendapat, Bu, maaf, iki enake duit awake dhewe kan ya wis luweh-luweh ya. Iki enake do rekreasi ning ndi ya, Bu? Misale anggotanya siji-sijine, "Ayo Bu, umroh ae ning Mekah." Siji-sijine ngajakne, "Ayo Bu, jalan-jalan ning Eropa ae, Bu." Nah, siji-sijine ana sing ngajak, "Ayo Bu, jalan-jalan ning Jepang, Bu." Sejujurnya, ayo Bu jalan-jalan ning Singapura. Nah ini jenengan harus sebagai ketua kelompok ini harus berani mengambil keputusan Bu. Karena nek mboten jenengan ambil keputusan ini tetep ayal-ayalan terus siji ono njaluk umroh, siji njaluk ning Eropa, siji njaluk ning Jepang, siji njaluk ning Singapura. Jenengan harus tegas. Ya harus mengambil keputusan. Keputusannya piye? Yo misalnya maalah Bu iki arep poso ora satu-ado Bu. Ayo jalan-jalan ning noyo gimbal apa tempuran ae Bu. Pakai sengeta. Nggih. Modal Bu gitu. Nah, itu ada yang nanti ke Pakistan, pakai sengeta, noyo gimbal. Itu harus mampu mengambil keputusan secara jelas dan tegas itu, dan nanti jenengan juga harus bertanggung jawab akan hasil keputusan yang diambil gitu. Meskipun jenengan mengambil keputusan keputusan mungkin tidak tidak di luar dari apa yang diusulkan anggota, saya yakin nanti anggotanya jenengan tetap ikut mendukung jenengan. Karena itu tadi mengingat soalnya arep bodo, arep poso, ora usah ning luar negeri kok ora iso melok poso. Dadi ning Pakistan ae kan iso melok poso, ngoten nggih. Ngoten nggih. Berarti jenengan sudah memiliki 5 jiwa kepemimpinan. Kemudian yang keenam, mampu memotivasi. Jenengan niku nggih sering memotivasi anggotanya mboten Bu? Misalnya nih wonten sing boten bayar diseneni apa dimotivasi? Ya dimotivasi tau Bu. Ampun diseneni ae dimotivasi, piye carane kan semangat golek duit supaya iso kanggo bayar angsuran. Nggih wonten sing mlayu barang. Lah ngaten niku pripun terusan jenengan tanggung renteng nggih? Mboten. Sing nanggung ketuane. Nggih, misalnya nek wonten sing mlayu nggih rembukan kalih Mbak Evi, mungkin pripun supaya dicarikan jalan keluar. Nanti kan dibantu mencari sama Mbak Evi. Mbak Evi ini kan termasuk punya intel di mana-mana Bu. Jadi nggak usah khawatir nih ada yang lari gitu. Nah, jenengan harus mau memotivasi, mampu memotivasi. Misalnya anggota jenengan ada yang pinter nyanyi, ya dimotivasi Bu. Ada yang pinter juga dimotivasi. Misalnya Bu, kayak pinter nyanyi, ngono mbok nyanyi neng TikTok kok Bu, sapa ngintuk saweran akeh lah kan itu juga. Ngamen cepet lagi. Saat ini ngamen yang paling cepet teng TikTok niku Bu. Sawerannya malah jutaan. Kadang-kadang ada yang nyawar sampai 1,5, ada yang nyampe 1 juta. Dimotivasi, ampun misalnya jenengan pinter joget ngoten Bu, mbok gampane live TikTok lah Bu, sekali joget-joget wis apa ngerti ana sing nyawar. Nah, itu enggak apa-apa dimotivasi, aja dikendon-kendoni Bu. Perkara kancane senengane joget-joget nyanyi iku apa? Oh, bentol Bu. Jangan gitu nggih, dimotivasi harus gitu. Karena itu siapa tahu rezekinya dari situ. Lah siapa tahu jenengan misalnya sing jenengan motivasi sudah terkenal di TikTok, bayarannya akan jenengan jadi manajer untuk bagian. Tak ngaten nggih. Kita tetap harus bisa memotivasi gitu nggih. Ya, syukur-syukur awake dhewe niku memberi contoh. Misalnya Bu sinten namine? Bu Siti, misalnya Bu Siti live TikTok nyanyi. Lah, langsung tiba-tiba sing nonton jutaan dapat. Nah, ini memberi contoh nanti terus diajak-ajak anggotane. Jenengan di belakang mau Bu, sing penting mau goyang-goyang ku sing nyanyi. Nah, nanti disabar orang banyak kan lho, iso anduk bagian karo anggotane gitu nggih. Tetap semangat Bu. Sekarang cari uang itu di mana saja bisa. Sekarang sudah gampang.
Cuman kita kadang-kadang mau mengeksekusi itu kadang-kadang masih enggan atau malu. Cobalah Bu, gitu loh, gak usah malu. Coba lihat yang di TikTok yang orang mana itu yang Jawa Barat itu, yang apa joget apa nek ngarani ngono ku to. Sing wong lanang-lanang joget bareng-bareng ngoten niku lho Bu. Iku setiap live berapa itu pendapatan luar biasa, sampai ratusan juta itu. Coba jangan sekelompok lagi joget-joget di alun-alun misalnya kan Bu, kan tiap hari nggak apa-apa Bu live di alun-alun gitu. Kalau nggak gitu nanti live di depan kantornya PNM lah kan, siapa tahu loh, kita nggak tahu nasib orang Bu guys. Dicoba, kalau belum dicoba jangan pesimis dulu, mulai dipraktekkan besok siap, mantap gitu. Berarti jenengan sudah memiliki 6 jiwa kepemimpinan, yaitu tadi yang ke-6 kemampuan memotivasi. Kemudian yang ke-7 adaptif dan inovatif. Seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan itu fleksibel dan dalam menghadapi perubahan dan terbuka terhadap ide-ide baru. Seperti tadi jenengan sudah termasuk orang yang fleksibel karena jenengan mau menerima ide-ide gagasan dari anggotanya. Yang ke-8 percaya diri. Nah ini yang perlu dibangun. Jenengan dia percaya diri betul Bu? Ya, harus percaya diri dan yakin punya keyakinan kuat bahwa jenengan itu mampu membangun ekonomi keluarga sejahtera. Jadi jenengan ampun pesimis. Aku dibantu Mbak Mekar pasti bisa membangun ekonomi keluarga sejahtera. Percaya diri yang ke-8 Kemudian yang ke-9 tekun. Jadi tidak pantang menyerah, tekun. Tidak mudah menyerah, selalu berusaha menyelesaikan tantangan apapun rintangannya, tetap berani menghadapi. Meskipun nggak punya duit hari ini, ada Mbak Mekar datang, tetap dihadapi dengan semangat. Nanti luar biasa. Tepuk tangan dulu buat jenengan. Nek mriki kelihatannya nggih tekun-tekun nggih Bu nggih. Kados canggene kula niku nggih tekun-tekun Bu. Nek habis masak ngaten niku podong lumpuk ngaten niku yang ngaten niku. Terus do ramal Bu. Habis ramal sorene tombol nomor. Ternyata siswanya gak entuk Bu. Ngono ku awak wis ngeramal neh Bu. Sampai berulang terus gitu terus tekune luar biasa padahal yo ora tau oleh lho Bu. Nah, itu tekun yang tidak boleh dicontoh ngene jenengan saya kira enggak ada yang seperti itu. Jenengan tekunnya yang baik ngaten nggih. Kemudian yang ke-10 kemampuan kolaborasi dan menggerakkan tim. Gitu. Yang ini saya kira jenengan sudah mampu lah, apalagi ada yang menggerakkan tim sampai 50, itu berarti jenengan sudah mampu berkolaborasi dalam menggerakkan timnya. Yang ke-11 pengelolaan fokus. Nah ini seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan itu harus fokus Bu, fokus pada tujuan bersama. Tujuan bersamanya apa? Ya ini tadi membangun ekonomi keluarga sejahtera. Itu 11 jiwa kepemimpinan. Saya kira ada yang sedikit nempel. Sayangnya boten wonten layare, saya mau wonten layare menawi dipoto-poto nggih Bu nggih. Nah, ini enggak apa-apa. Paling tidak jenengan dengan mendengarkan insyaallah sedikit ada gambaran. Kemudian lanjut yang kedua, literasi keuangan. Nah, jenis jasa keuangan itu ada banyak gitu. Tidak hanya PNM tapi di sini kita akan membicarakan seputar PNM. Singkatannya PNM ini apa Bu? Permodalan Nasional Madani. Luar biasa, jenengan tahu semua. Nah, Permodalan Nasional Madani ini adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan kredit usaha kepada pelaku usaha ultramikro dan mikro gitu. Jadi ini bukan bank, ini lembaga keuangan non-bank yang tujuannya membantu usahanya kayak jenengan-jenengan ini yang mulai tumbuh dan berkembang. Kemudian sedangkan untuk produk dan layanan jasa keuangannya PNM itu ada 2. Ada yang tahu apa saja? Yang pertama, Ulam. Yang kedua, Mekar. Singkatan Ulam apa Bu? Iwak. Betul nggih? Ulam nama singkatannya. Unit
layanan modal mikro. Ulang, unit layanan modal mikro. Kemudian yang kedua tadi apa? Mekar. Mekar singkatan dari membina ekonomi keluarga sejahtera. Nah, bedanya apa? Ana sing kertas bedane. Apa, Bu? Semakin jenengan sejahtera semakin besar dibantunya. Nek jenengan belum sejahtera ya dibantunya mulai dari 2 juta sekarang. Nggih, Pak. 2 juta. Itu nggih. Nah, sudah tahu nggih untuk perbedaannya ulam sama mekar. Ulam tadi singkatannya apa, Bu? Unit modal mikro. Kalau yang mekar membina. Nah, betul. Nah, sedangkan untuk menjadi anggota mekar ini syaratnya apa mawon? Pertama, perempuan. Yang kedua, warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, bersedia mengikuti pertemuan kelompok mingguan atau PKM. Jenengan rutin, Bu, kelompok pertemuan kelompok mingguannya? Nggih, hadir semua setiap minggu. Full hadir. Luar biasa. Karena apa? Kalau jenengan hadir penuh anggotanya itu kan akan ada reward juga. 2000 atau berapa, Mbak? Ya 2000 kan. Nah, ini kan enak. Jenengan ini wis dikai modal nek teko ning kumpulan mingguan wae ijeh dikai bonus 2000 lho. Engko ijeh oleh bonus liyane. Kadang ada bonus voucher barang nggih, Mbak nggih. Nah, voucher full sampun nate sing wonten angsal. Dereng, nanti pasti ke depan akan ada yang dapat gitu. Kemudian yang keempat, berusia 18 sampai 63 tahun itu niki nek saya jane nggih pengen, Bu, sayangnya saya ini tidak termasuk kriteria yang dapat pinjaman mekar. Mergo napa penak nek kumpulan aku ibu-ibu iku. Semangat itu. Sayangnya aku itu mari ora wong wedok. Kemudian yang kelima, memiliki EKTP atau KK. Dan boten atau memiliki EKTP dan KK. Nggih, jenengan nggih punya nggih KTP kali KK. Punya. Kemudian yang keenam, memiliki persetujuan suami atau wali jika yang belum punya suami. Kemudian membentuk kelompok minimal berapa, Bu? 10. Itu bahkan ada yang sampai 50 tadi, luar biasa loh itu. Nah, kemudian yang 8, memiliki usaha yang sudah direncanakan. Niki napa, Bu? Usahane rata-rata napa niki? Napa, Bu? Dagang nggih. Nek tenggene kula niki nggih perempuannya semua hampir semua itu juga punya usaha. Usahane ngutang. Yang gini kuwi ngaten, wong itu saya usahane ngutang ana bank plecit iku 10 sing teko ya diutangi kabeh. Nek mriki enggak ada nggih. Enggak ada. Enggak percaya saya, enggak percaya. Enggak ada. Kok dilihat dari wajahnya enggak ada yang ambil. Enggak percaya, Bu, saya. Yang ke-9, untuk syarat anggota mekar bersedia menyisihkan uang pertanggungjawaban. Ini saya kira jenengan sudah tahu semua nggih kalau untuk syarat menjadi anggota mekar. Kemudian pengelolaan keuangannya selanjutnya itu pengelolaan keuangan jenengan nggih, jenengan kelola, Bu, keuangan jenengan. Alhamdulillah, luar biasa. Memang lah harus dikelola nggih. Nah, tujuannya napa to pengelolaan keuangan? Pertama, menjaga stabilitas keuangan. Kemudian memaksimalkan keuntungan. Kemudian mengurangi resiko kerugian. Kemudian mencapai tujuan finansial jangka panjang, yaitu tadi membangun ekonomi keluarga sejahtera. Kemudian untuk menetapkan harga. Jenengan ini nek sudah dikelola keuangannya sebagai seorang pedagang kan pasti nanti akan menentukan harga sebuah produk itu. Nah, kemudian menetap untuk mengambil keputusan. Misalnya kalau jenengan kelola ada kelebihan uang berapa misalnya
1 bulan ini kelebihan uang 100 juta. Nah ini kan bisa jenengan ambil keputusan buat investasi beli tanah kan gitu kan. Duh, amin, amin Bu, diamini Bu. Ini doa Bu, amin. Masa jenengan boten purun yang duit 1 juta. Nah, lagi diamini, amin. Ngaten Bu nggih. Nah, lalu tahapan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang pertama menghitung pendapatan. Pendapatan jenengan catat boten Bu? Piye to Bu? Orang ketang sithik-sithik iku mbok dicatet orang apa-apa Bu. Misalnya hari ini bapaknya pulang kerja pendapatannya 100 juta dicatat. Terusan besoknya misalnya Bu aku sesuk ono iki ditugasno perjalanan ke luar negeri ya Bu. Tapi ini uang sakune 200 juta kok tak kan kowe 150 juta ya dicatat 150 juta. Amin. Besoknya lagi misalnya tiba-tiba pas pulang karena kelebihan itu tadi dapat bonus-bonus pendapatannya 500 juta dicatat 500 juta gitu nggih. Itu penting Bu nggih. Mulai sekarang dicatat nggih. Duit sama nonton KTN yang mboten dicatat terus pripun nggih. Nah niki pokoknya sedikit apapun harus dicatat. Entah itu 25 juta, 10 juta dicatat nggih. Nah, nggih, mulai sekarang harus dicatat. Kemudian mencatat kebutuhan bulanan. Kebutuhan bulanan jenengan nggih jenengan catat mboten? Nah, mulai dari sini nanti dicatat. Kebutuhan bulanan misalnya hari ini belanja misalnya ayam bakar 100 dus, nah dicatat. Misalnya belanja emas batangan dicatat. 1 bulan jadi dalam 1 bulan nanti terus jalan total. Nggih, dicatat nggih. Bu Siti, pokoknya Bu Siti niku ngaten Ibu. Justru iku mekar ini membantu kesejahteraan jenengan. Nggih, ibaratnya jenengan kan ora terlalu kelihatan, tetap yo mekar meskipun duit jenengan kelihatan. Ngaten Ibu. Duh, gitu orang itu jangan memperlihatkan. Nah, tapi kan kita memiliki yang gitu, okay. Ampun supaya dicatat saya itu gini mulai saat ini nanti kersane jenengan ngertos 1 bulan itu ternyata pengeluarannya berapa. Nah jenengan tahu 1 bulan pengeluarannya berapa pasti jenengan akan bersyukur. Coba kalau nggak percaya, ternyata dicatat 1 bulan, loh ternyata pengeluaranku sak bulan ini sak miliar. Wah aku wong sugih ternyata. Nah nggih mboten. Nah nggih mulai saat ini kedah dicatat nggih. Ya ampun mesake Bu mungkin yang jenengan mboten bersyukur Gusti Allah terus mboten maringi rezeki sing kathah-kathah niku terus pripun. Lah nggih, mulai sani ora ketemu catatan kecil ning HVS apa ning buku kecil dicatat belanja apapun dicatat. Kemudian menentukan prioritas keuangan. Nah, ini jenengan nek sudah mencatat kebutuhan bulanan ini kan sudah tahu reng-rengane kebutuhan bulanan jenengan apa. Nah, ini nanti kan akan ada yang menjadi prioritas. Misalnya kok bulan ini tiba-tiba kelihatannya nanti pendapatannya turun. Yang kemarin pendapatan 500 juta sekarang kira-kira 200 juta ya. Diprioritaskan yang penting-penting dulu ya. Yang misalnya kurang misalnya jalan-jalannya dipending dulu misalnya kan gitu. Itu kita kalau sudah mencatat itu akhirnya tahu gitu. Kemudian mempersiapkan tabungan. Tiap hari sebisa mungkin itu menyisihkan uang untuk ditabung. Jenengan nggih ngaten mboten? Nggih, nggih aku. Mulai dari sini nanti diusahakan nggih. Paling tidak nabungnya ning nguri lah, Bu. Ternyata pagi ning nguri wis padha karo nabung, Bu. Nggih mboten maksudnya kula ini nggih nabung. Misalnya jenengan pendapatannya sehari 100 juta ya dicetekno kabeh sing 20 juta ditabung. Nggih. Misalnya orang ketang sithik-sithik gamane bikin kaleng misalnya dilubangi gamane bikin kaleng yang di atas dimasukkan. Mboten napa-napa to Bu dilatih Bu pokoke dilatih dilebokno plung. Nah, 2 dina 3 dina dilebokno plung. Ora ketan ora sedeng Bu, dicoba Bu. Ora ketan sore bolong. Hari keempat rada ngiduh. Aku nemok duwe ning kaleng akhirnya ngaten nggih. Mboten napa-napa, sing penting dilatih dulu jiwanya untuk menabung.
kemudian mempersiapkan dana darurat atau dana cadangan. Jenengan ini punya persiapan dana cadangan betul? Nah niki nggih jenengan ini pripun to Bu? Ada yang punya, ada yang tidak. Kalau bisa itu nggih disiapkan Bu. Dana cadangan itu penting. Kita kan nggak tahu yang namanya apa nggih, apes itu kan nggak ada di kalender. Nah makanya amit-amit nggih tiba-tiba jenengan kena musibah, kalau jenengan sudah punya dana cadangan kan nggak dandap-dandap nyicil ayam gitu loh. Jadi dipersiapkan dana cadanganin itu gitu. Jadi dan kemudian misalnya ada enak-enak nonton TV, tiba-tiba ada yang maring ulem Bu Siti kalau lah ulem kok Bu kardun misalnya kan itu. Nah ini kan termasuk kita membutuhkan dana cadangan gitu. Nyumbang itu kan kita butuh dana cadangan, apalagi isek keluarga. Waduh ini Pak D apa gawe walah iki sesuk piye Pak ayo do nyumbang 300 juta ngono piye Pak wong duwe ora patek ono rek. Nah itu kan butuh dana cadangan nggih. Itu lho Bu diamini to Bu. Amin. Mengamini tiyang niku ampun pesimi Gusti Allah niku sing nepake rezekine. Jenengan niku nanti nek mengamini nek iya aku yakin iso duwe duit 1 juta lho. Siapa tahu tiba-tiba tanah jenengan yang di belakang itu ada tambah emasnya dapat miliaran Bu jenengan. Nggih mboten. Nah, ampun ngaten ampun pesimis riyen jenengan ngaten nggih. Nggih kemudian membuat anggaran keuangan. Jadi misalnya jenengan ini bisa 3 hari ke depan, seminggu ke depan ya atau 1 bulan ke depan iso dianggarke Bu keuangan. Jenengan ngaten mboten? Nek ajeng blonjo ngaten dianggarke sesuk aku pe blonjo ngene-ngene, ngaten mboten? Nggih. Oh, namung niku tak dianggarke. Ya ampun, semuanya kebutuhan jenengan itu dianggarkan untuk kalau bisa 3 hari ke depan. Gitu. Nek perlu dilibatke anake, dilibatke bapake. Misale, Pak kowe sesuk munggane pengen mangan apa Pak? Bu aku belana sapi ya Bu. Lah wis iki tanggarno 1 juta ndak cukup Pak. Duh, amin. Ini misalnya gitu loh, tapi diamini kan siapa tahu. Terus misalnya anake, Bu, aku bar sesuk Bu belen apa Bu ya wis dhek tak anggarno 150 nyandak ya. Nah misalnya terus sesuk tapi nek aku sok 3 dina pas aku kepengin nyate kambing ayo Dek ya wis anggarane 50 juta ya cukup. Nah ngaten gitu nggih. Nah kalau jenengan anggarkan itu kan penak. Misalnya jenengan arep blonjo niku mboten dandap-dandap wis ngerti anggarane tinggal eksekusi. Lah nek mboten jenengan anggarke misale saiki tiba-tiba bakul blonjo ora lewat. Ah lah ini blonjo apa terusan ora ono bakul blonjo lewat. Dipikir terus sampai jam 12 wis kan anake ora mangan, mergo ora masak. Enggak lah, enggak paling boten nek punya anggaran misalnya nek gak duwe gak masak ya wis lah. Borong warung wae. Nah, kan yang penting dianggarkan dulu itu akan lebih tertib. Nah, kemudian dievaluasi secara berkala anggarannya ini tadi lho. Misalnya jenengan 1 minggu menganggarkan 500 juta, dan ternyata jenengan 1 minggu cuma habis 300 juta kan berarti lebih 200 juta. Nah, ini berarti jenengan dalam menganggarkan dalam 1 minggu ini kan kleru. Nah, ini dievaluasi lalu dibenahi. Gitu nggih. Jadi dianggarkan ini ya sesuai yang sudah terjadi, jangan lebih terlalu banyak gitu. Itu proses tahapan pengelolaan keuangan. Kemudian pencatatan aset dan harta. Jenengan hartanya nggih dicatat betul Bu? Asetnya dicatat betul? Pripun to Bu? Anaknya betul dicatat? Suaminya dicatat? Catat to. Pinten suaminya? 1. Ya ampun kesupen nggih, dicatat. Ini tapi ini yang dimaksud harta yang bergerak dan tidak bergerak. Misalnya kita tuh harus mengidentifikasi rumah kita. Jenengan rumahnya nggih jenengan catat betul. Diinventarisir mboten rumahnya. Rumahnya jenengan sing di Blora 10 niku mboten jenengan catet Bu. Lah sing tempur dadi 10 nggih mboten jenengan tanti. Masyaallah. Lah sing teng 15 niku nggih mboten jenengan catet.
Mulai besok ya Bu, mulai besok niki dicatat. Nggih mboten kene iki ambak to Bu. Rumah jenengan sing teng Jalan Ahmad-Yani ada 2 dicatat, Jalan Ahmad-Yani. Terus yang di Jenar 2 dicatat, yang di Purwodadi 10 dicatat, yang di misalnya di Cepu 5 tadi dicatat. Mboten halu Bu, mendoakan ini seandainya nih jenengan tiba-tiba dikasih rezeki bisa seperti itu kan, ini saya kasih gambaran dulu nanti oh iya ternyata pakai bener ya wis untuk di rumah samene akeh jebulane yo ngilmune ternyata ya cocok ya Jang. Tetap ikut mekar untuk menutupi kekayaan jenengan gitu loh. Gitu. Nah, kemudian kendaraan juga gitu diinventarisir. Misalnya jenengan punya kendaraan 100 gitu dicatat Bu, ampun dibiarkan. Misalnya Avanzane 10, treke 20, terusan Pajerone 5 dicatat. Supaya napa nek ana wong nyilah iki gak lali. Tiba-tiba ana wong nyilah treke, karo muleno. Apa lede iki lho ape balene motor lho. Iku motor sing ndi ya? Aku ora rumah sendiri. Lho iki motor. Lah ana rambutan nek boten dicataten lali iso ta Bu. Makane mengke kendaraane dicatet nggih. Nggih. Kemudian tabungan. Tabungan itu nggih sekali-sekali dicatet Ibu. Misalnya jenengan nabung ning BRI ini dikontrol dicatat. Misalnya tiap hari nabung terus boten dicatat. Mungkin barang ngono 3 tahun kemudian karena tiap hari mau nabung kan jenengan diparani pegawai BRI. Maaf Bu, ngapunten ini tabungannya jenengan sampun penuh, jenengan sampun asal 1 triliun. Loh, enggak Mas, aku orang tak gateno Mas, aku mau senang aku nabung tau Mas, ora tak catetin. Karena ngaten, jadi nggih harus diperhatikan dicatat nggih. Ampun kesupen nggih, dicatat. Kemudian perhiasan nggih ngaten. Perhiasan jenengan inventarisir boten? Boten. Masyaallah Bu. Boten percaya. Kula boten percaya nek jenengan boten kagungan. Misale nih jenengan ini ampun tiap hari beli perhiasan ta Bu, dicateti. Misale setiap hari ini beli gelang 10 direbono kamar plung. Beli kalung 10 direbono kamar plung. Terus beli anteng-anteng 10 direbono kamar plung. 3 wulan delok buka kamare penuh perhiasan. Lho, aku turun ndi ini terusane perhiasan ini kamarku. Nah, jenengan kan akhirnya nek mboten dicateti mboten diinventarisir kan bingung. Ngoten. Nek bisa Bu nggih, ini tak ajari nggih carane nata perhiasan jenengan. Misalnya jenengan gelangnya tadi sudah banyak, ada karung Bu. Terus ditimbang. Nggih. Misalnya sak karung ana sing 30 kilo ditulisi gelang 30 kilo. Nah misalnya ada yang emas tua, emas enom ya didadakno loro. Emas tuane 15 kilo, emas enome 15 kilo. Di dheweke nggih Bu nggih. Mengke nek sampai rumah ngaten, mulai terusan ditaruh di belakang dulu. Ngaten nggih. Mengke misalnya kalungnya ditimbang. Lho, kalungku wis oleh sak gelang 50 kilo. Lah dicatet nggih. Ampun nendele perhiasan sing tegelang sini ampun dikandang. Nggih ampun didaleni kandang lho nggih. Mengko saate bapake nyape makani sapi nang kleru perhiasan iki mau ngono. Mun lali lho. Perhiasanku mbok endi Pak lho? Kleru tak pakane sapi mangdaan. Pantesan sapine gamas. Nah malah jenengan coto nggih didokok teng tempat sing aman. Kalau perlu bikin gudang sendiri nggih Bu nggih. Nek saged ampun troco. Engko nek troco kan jamur mboten elek to butai ya kiri. Mulai saat ini ngaten mungkin ditonton nggih Bu nggih. Paling mboten nggih teng napa teng ada kantong lah paling mboten nggih. Ampun kesupen lho. Nggih. Mau ngene iki mungkin tinggi nggih. Pokoke ditoto mungkin gelangnya ditimbang pira ngaten nggih. Kemudian barang-barang berharga lainnya juga seperti itu. Yang selanjutnya menentukan aset terkini. Rumah jenengan sekarang nilainya berapa niku jenengan juga harus tahu. Bu, griyane jenengan sing teng jalan Pemuda niku nggih pun jenengan ngertos nilai sakit pinten. Boten jalan nate jenengan ceke. Sekali-sekali diceke to Bu. Biyen
jenengan tahun 80 belinya 150 juta lah. Sekarang itu harus dicek nilai aset sekarang itu berapa. Nah, misalnya sekarang dulu belinya 150 juta, sekarang kalau di Jalan Pemuda saya kira lebih dari 1 miliar pasti ada. Kalau Jalan Pemuda itu. Jadi jenengan harus update. Jangan sampai karena jenengan butuh, omaku gentengnya saya Jalan Pemuda kayak aku tuku 150 genteng piro kono semeneng lah bati. Lah droro karena jenengan tidak tahu harganya sekarang di badani saya ketahui sewenenge mbok. Padahal saat ini nilainya sudah miliaran. Makanya itu pentingnya untuk menilai terbaru aset kita. Ngaten nggih mengke nek dugi dalem bapake dijak koordinasi nggih mengke Pak tulung apa cekno sing omahe awake dhewe sing ning Purwodadi kae saiki nilaine piro. Engko kan dadi totale nilai omahe awake dhewe sing 23 iku dadi pirang miliar kan ngertos ngoten nggih. Mungkin di inventarisir nggih. Nah, kemudian lakukan pencatatan secara berkala. Pencatatan itu entah itu dengan tertulis atau dengan digital itu juga nggak apa-apa. Sekarang kan bisa ada HP, dicatat lewat HP bisa sakit. Kemudian perbarui data harta kekayaan dan lakukan pemantauan. Jenengan griyane sing teng Purwodadi sering ditili Bu. Mboten nggih. Mendinten. Nah, harusnya seperti itu memang. Sing teng Cepu nggih ngaten ditili. Lah sing teng Semarang niku nggih nate ditili mboten. Lho lah harus dipantau nggih. Minimal 3 bulan sekali nggih dipantau nggih Bu nggih. Kersane engko ndang ono apa nggih rusak gentenge atau kan iso diresiki. Nek mboten ngaten nggih dikontrak-kontrake mboten apa Bu, meskipun jenengan mboten butuh duit, wis nggone kono ora apa-apa, sing penting resiki kan ngaten. Soale wong saking akeh kan jenengan mboten ngarah ngangge bareng-bareng ra mboten nggih. Nah, jenengan harus memantau aset jenengan itu. Nah, ini pengelolaan keuangan. Kemudian perpajakan. Jenengan sebagai warga negara Indonesia itu juga dikenakan wajib pajak. Jenengan nggih sering bayar pajak Bu? Sering. Karena apa jenengan sering belanja? Setiap belanja itu pasti dikenakan pajak PPN 11%. Jadi jenengan itu tiap belanja pasti membayar pajak. Tetapi yang saya maksud di sini pajak usaha. Jenengan ini kan UMKM. Jenengan itu sebetulnya diwajibkan untuk lapor pendapatan jenengan PPh jenengan setiap tahun. Jenengan nggih laporan tiap tahun teng kantor pajak atau lapor online nggih nate. Sebetulnya kalau lapor saja itu gratis Bu. Gitu. Nek misalnya jenengan pendapatannya dalam 1 tahun di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak, hanya wajib laporan gratis. Tetapi kalau di atas 500 juta baru dikenakan pajak sebesar 0,5%. Gitu. Kemudian sebagai seorang ketua kelompok jenengan harus pekalah dalam bertransaksi keuangan. Zaman sekarang itu zaman sangat modern, digitalisasi, apa-apa serba online. Sekarang banyak juga modus penipuan yang semakin hari semakin canggih, nggih mboten. Makanya jenengan harus peka. Peka ini singkatan Bu. P-nya peduli. Jenengan harus peduli terhadap kejahatan-kejahatan yang lagi marak. Makanya jenengan harus mengamankan apa nggih akun-akun jenengan atau ATM jenengan itu pinnya bikin sesulit mungkin. Tetapi yang jenengan ingat, nggih, jangan bikin pin ATM yang mudah ditebak. Jenengan biasanya nih bikin pin apa Bu? Tanggal lahir. Mulai sekarang segera diganti nggih Bu. Nanti sampai dari sini jenengan ganti, jangan pakai tanggal lahir. Karena apa? Nek dompet ilang jenengan mesti ilang sak KTP ini, sak ATM ini, betul? Orang yang nemu ATM pasti melihat KTP ini jenengan. Pasti orang ini nek gawe tim tanggal lahir. Akhirnya apa? Akhirnya jenengan kebobolan duit neng ATM.
Itu buat jaga-jaga, jangan sampai pakai tanggal lahir pribadi atau tanggal lahir kita. Kalau bisa pakai tanggal lahir anak atau suami. Oke? Ingat tanggal lahir suami jenengan. Ingat nggih? Ingat tanggal selingkuhane boten wonten. Nggih. Boten wonten. Nah, ini ini perlu ditularkan kepada anggota yang punya ATM, nanti diinfokan. Jangan membuat PIN itu tanggal lahir. Tanggal lahir nggak apa-apa, tapi tanggal lahir anak atau tanggal lahir suami atau tanggal lahir pacar, nah ini bisa gitu. Nah, kemudian jangan sebarkan data pribadi jenengan. Data pribadi ini apa? Data KTP, data tanggal lahir, data ibu kandung, alamat, nomor rekening. Jenengan kan kadang-kadang pernah dapat WA dari pengirim yang tidak jelas. Kadang-kadang, selamat ibu, Anda mendapatkan hadiah 35 juta dari PNM Mekar. Kan kadang-kadang ada yang pernah dapat belum? Seperti itu. Ada ya? Nah, itu hati-hati. Itu belum tentu itu benar, dan banyak tidak benarnya. Jadi jangan gampang menanggapi. Mentang-mentang jenengan anggota Mekar, alhamdulillah aku untuk hadiah. Terusan syaratnya apa Pak atau Bu atau Mas? Gini Bu, nanti terus ditelepon jenengan. Gini Bu, syaratnya jenengan melengkapi foto KTP, foto sambil selfie memegang KTP, terus syaratnya nama ibu kandungnya nanti dikirimkan ke kita. Nah, untuk pengambilan hadiahnya nanti kita informasi lagi. Biasanya kan seperti itu. Setelah datanya jenengan diambil, kan jenengan gak nyadar, itu ternyata dipakai untuk pinjaman online. Makanya hati-hati. Jenengan pun maringin nomor rekening listrik, rekening tabungan barang. Itu akhirnya dipakai untuk pinjaman online. Kok iso? Ya karena jenengan sudah foto selfie dari KTP ini tadi juga. Sudah memberi informasi KTP juga, sudah memberi informasi ibu kandung, sudah memberi informasi rekening. Nah, kok transfer diterimanya duitnya ini siapa Mas? Jenengan rekening jenengan. Tapi jenengan nanti minggu selanjutnya kena modus. Lagi ditelepon lagi, tiba-tiba ada orang nangis-nangis cewek biasanya. Maaf Bu, maaf banget, ini tadi saya salah transfer. Sebetulnya saya mau transfer ke ayah saya, ibu saya sedang sakit keras, karena saya panik, saya transfernya salah nomor, salah transfer ke ibu 20 juta. Loh, apa enggak Mbak? Dan jenengan cek ternyata ada transferan 20 juta beneran. Karena jenengan tidak merasa punya uang segitu, karena tipe-tipe jenengan ini kan gampang sakenan, akhirnya Masya Allah sakit, sampai diketombo ibu kok malah salah transfernya aku. Ya wena tak transfer balik. Setelah jenengan transfer balik, ternyata 1 bulan kemudian jenengan dapat tagihan dari pinjol. Itu modusnya seperti itu. Makanya hati-hati nggih, jangan gampang. Misalnya ada telepon kok transfer jenengan, jangan langsung ditransfer balik. Gitu nggih. Jangan langsung gampang ditransfer balik. Cek uang ini dari mana. Gitu. Kalau dari pinjol, ya udah, kalau perlu dikembalikan saja dari ke pinjolnya gitu. Hati-hati, karena ini sudah banyak korbannya. Nanti disampaikan juga sama anggotanya nggih. Nah, yang selanjutnya kenali. Ini peka tadi kan ada peduli, yang kedua kenali. Kenali apa? Ini masih modus penipuan juga. Modus penipuannya seperti apa? Biasanya modus penipuannya itu jenengan dapat kiriman WA, selamat Bu, Anda mendapatkan hadiah mobil Avanza. Untuk konfirmasi pengambilan hadiah silahkan klik link di bawah ini. Nah, ini hati-hati jenengan ketika klik link tersebut. Sekali jenengan klik link itu, jenengan datanya diambil alih, akun jenengan diambil alih biasanya. WA ini biasanya langsung otomatis logout diambil alih si penipu ini tadi. Gitu. Terus dipakai apa Mas? Biasanya terus dipakai utangan, mengatasnamakan jenengan, utangan ning konco-koncone jenengan, dulur-dulure jenengan. Biasanya seperti itu. Mungkin sudah ada yang pernah kejadian seperti itu. Itu biasanya seperti itu. Tiba-tiba jenengan dapat WA dari mengatasnamakan saudaranya jenengan dengan nomornya
yang sudah diambil alih tadi karena kesusahan minta bantuan transfer 100 ribu, 200 ribu seperti itu, biasanya seperti itu. Hati-hati, jangan gampang klik link yang tidak dikenal. Nah, jika sudah terlanjur gimana? Langsung ganti password atau langsung ganti PIN jika terlanjur gitu ya. Kemudian yang A-nya peka, peduli, kenali, A, adukan. Nah, jenengan kan nonton TikTok katanya kadang-kadang nggak sengaja Roro iklan lewat ke download aplikasi. Pernah betul? Roro ono aplikasi ini sing gak merasa download aplikasi gitu, moro-moro kok download DP. Ini hati-hati. Kadang-kadang sekali jenengan sudah download itu, seluruh isi yang ada di perangkat HP jenengan itu di-cloning. Di-cloning itu dijikut, iso diambil alih meskipun orangnya di Jakarta. Data-data foto pribadi dan lain sebagainya diambil alih semua. Itu hati-hati. Jika terjadi seperti itu, solusinya gimana? Segera matikan koneksi internet, data jenengan ini segera dimatikan. Kemudian terus gimana? Hapus aplikasinya. Gitu gitu. Nemboten ngaten terus laporkan ke penyelenggara. Nah, misalnya kalau jenengan dapat WA seperti tadi yang mengatasnamakan PNM Mekar, jenengan dapat hadiah. Yo, setidaknya coba konfirmasi kali Bu Evi. Itu misalnya ini bener apa lah Mbak, aku kok ento hadiah ini. Nah itu, atau kalau tidak gitu konfirmasi ke call centernya PNM juga bisa. Gitu nggih, nanti disampaikan nggih kan hati-hati nggih anggotane nggih. Napa tadi peka tadi? Peduli, kenali, adukan. Nggih. Kemudian materi yang terakhir communication skill training, pelatihan pelatihan komunikasi. Jenengan ngomong niki dilatih. Kersane napa kersane? Ora mung pinter ngomong tapi bisa berbicara dengan baik. Keberhasilan dalam sebuah komunikasi itu ada metodenya. Metodenya itu 73855. Metode ini dikembangkan oleh Albert Mehrabian. Kenal Bu? Tapi niki metode ini sudah dikenal seluruh dunia. Orang-orang yang belajar komunikasi itu menggunakan metode 73855. 7 itu apa? 7% verbal atau kata-kata. Itu penyumbang 7% atau penyumbang terkecil dalam keberhasilan sebuah komunikasi. Kemudian 38% vokal atau intonasi, nada suara, tempo bicara. Itu yang 38% itu vokal, penyumbang 38% keberhasilan dalam sebuah komunikasi. Kemudian yang 55% adalah non-verbal. Penyumbang tertinggi keberhasilan dalam sebuah komunikasi itu adalah non-verbal, ekspresi wajah, gestur tubuh atau postur tubuh. Makanya kan jenengan misalnya kalau ada tetangga jenengan nangis geru-geru, ngaten niku kan jenengan pun ngertos, mesti wong iki lagi sedih. Itu dia nggak bicara, nggak ngomong, tapi jenengan dengan ekspresi wajah, ekspresi tubuhnya yang nangis itu jenengan tahu orang ini. Itu makanya tingkat keberhasilan tertinggi itu dari ekspresi wajah, gestur tubuh atau non verbal gitu. Nah, misalnya kalau yang bahasa tubuh yang penyumbang 55% tadi itu biasanya kalau postur tubuh seseorang itu terbuka, itu tentunya yang menunjukkan keterbukaan. Terbuka ini bukan berarti nggak pakai baju, mboten nggih. Terbuka misalnya ada Mbak Mekar datang itu jenengan terbuka, bukan lemes melungkur mboten. Nah, terbuka itu berarti jenengan terbuka. Orang apa ngaran nggih? Ramah lah jenengan. Kemudian melakukan kontak mata yang cukup, jangan berlebihan. Kita dalam berkomunikasi dengan orang lain itu juga harus melakukan kontak mata, tapi secukupnya, tidak boleh berlebihan. Itu, ojo misalnya ngomong terusan ngomong itu pentelengi, jangan, nanti orangnya malah takut. Jadi kadang-kadang dilirik, kadang diingetik, kadang didilui, nah, seperti itu, secukupnya saja. Kemudian gestur tangan untuk memperkuat pesan. Seperti saya kalau ngomong tadi kan tangannya sambil gini-gini. Nah ini untuk apa? Menekankan supaya jenengan paham gitu. Itu termasuk gestur tubuh.
Kemudian ekspresi wajah yang harus selaras dengan isi pesan. Ekspresi wajah ketika menyampaikan pesan itu juga harus selaras, Bu. Misalnya jenengan menyampaikan berita duka tetapi sambil tertawa, itu kan nggak selaras, harus disesuaikan, ya. Nah, kemudian yang kedua tadi, intonasi dan nada suara 38% atau apa tadi? Vokal. Yang 38% tadi vokal, yang 55% tadi bahasa tubuh atau non verbal. Itu kalau yang intonasi suara atau vokal 38%. Itu kalau jenengan suaranya hangat itu mencerminkan keramahan. Jenengan ramah kali orang. Gitu. Jadi jenengan kalau berbicara dengan orang lain tentunya ya harus berusaha ramah supaya berhasil dalam komunikasinya. Jangan ojo mokso-mokso, tetap berusaha dengan kesabaran, dengan keramahan, meskipun orangnya belum tertarik, tetap sabar gitu ngomong. Ojo terusan maksa gitu. Kemudian lakukan penekanan yang sesuai, membantu audien untuk memahami pesan yang disampaikan. Nah, untuk melatih gimana? Biasanya orangnya itu kayak kita kalau latihan dalam berbicara supaya untuk nadanya bisa sesuai, itu saya rekam tuh pakai HP gitu. Wis pas to iku kira-kira ngomong ning apa ning umum ki wis enak apa dirungokno, itu direkam lewat HP gitu. Nah, yang ketiga tadi, yang terakhir tadi adalah kata-kata itu penyumbang terkecil keberhasilan dalam sebuah komunikasi. 7% verbal atau kata-kata. Jadi jenengan dalam komunikasi bisa mungkin gunakan kata-kata yang sesuai dengan kondisi audien. Bahasanya disesuaikan. Kayak saya ini, karena audien saya jenengan orang Indonesia dan orang Jawa, makanya saya pakai bahasa Indonesia dan campur bahasa Jawa. Coba kalau saya pakai bahasa Inggris, jenengan pasti lari, betul? Nah, enggak, karena ndak mudeng. Makanya gunakan bahasa yang sesuai dengan lawan bicara kita atau audien kita. Kemudian hindari kata-kata yang menimbulkan ambiguitas. Ambiguitas ini apa? Multi tafsir. Kan ada tuh kadang-kadang kita ngomong, maksud kita itu ngomong A, tapi kadang-kadang diterimanya orang lain itu B. Nah, ini kata-kata yang mengandung multi tafsir, ini dihindari. Oke. Karena apa? Jangan sampai nanti jenengan maksud A, nanti diterima lawan bicara jenengan B, terus diteruskan B. Akhirnya kan jenengan mboten sesuai. Makanya ketika berbicara kok mengandung kata-kata yang multitafsir, ditekankan maksudnya jenengan yang sebenarnya gitu. Dan gunakanlah kata-kata yang positif dan halus. Jangan kata-kata yang kasar. Namun komunikasi itu bukan hanya sekedar berbicara. Mendengarkan pun itu juga termasuk komunikasi dan harus dipahami. Pertama, ketika ada orang yang berbicara terhadap kita atau ngomong kepada kita, kita itu harus fokus pada pembicara. Misalnya ada anggota jenengan yang lagi curhat kepada jenengan, kayak misalnya jenengan dicurhati soal masalah anggota jenengan dan jenengan malah enak-enak nonton TV karo nyemil kalau HP-nan. Nah, ini kan nggak fokus pada yang berbicara, itu sama saja jenengan juga tidak menyumbang keberhasilan dalam sebuah komunikasi. Sebisa mungkin fokus pada yang berbicara. Nah, kemudian gunakan bahasa tubuh yang mendukung. Misalnya kalau lawan bicara jenengan bicara soal cerita kesedihan, jenengan bahasa jenengan nggih mencerminkan kesedihan. Meskipun jenengan aslinya bahagia, ya tetap pura-pura sedih lah gitu. Nah, kemudian hindari interupsi. Itu jadi ketika ada lawan bicara kepada kita, jangan sampai dipotong. Karena kalau dipotong nanti yang berbicara bingung. Dan kalau bingung nanti dibaleni meneh, akhirnya dowo-dowo, ora barbar. Makanya ketika ada orang berbicara didengarkan sampai selesai, setelah selesai baru ditanggapi. Kalau bisa lakukan refleksi atau parafrase atau diulas.
Misalnya ada yang tetangga di jenengan cerita panjang lebar ini itu, nek wis bar diulas, walah Bu, ternyata ngono aku lagi ngerti Bu. Walah nek ngono ya aku tak terok kowe Bu. Nah itu kan berarti jenengan termasuk mengulas. Berarti orang yang berbicara dengan jenengan pun juga akan merasa seneng. Oh berarti aku dirungokno dan dipakai omonganku kan gitu. Kemudian yang selanjutnya empati dan pengertian. Ini yang seperti di awal tadi. Kita harus sesuaikan ketika mendengarkan orang berbicara, harus kita memiliki empati sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah yang terakhir, berikan respon yang relevan. Jadi kalau orang berbicara kepada jenengan, cerita kepada jenengan, biasanya kan ada dua, biasanya kan ada dua kemungkinan. Oh, dia mau cerita, orang-orang kepengen golek solusi. Ini jenengan harus tahu. Kalau orang yang datang ke jenengan mau kepengen cerita, ya didengarkan. Tok habis itu nggak usah ditanggapi. Ya mau sing sabar ya Bu, nih misal cerita seputar kesedihan. Tetapi kalau isinya kepengen golek solusi piye ya Bu, aku iki api ya dikasih solusi. Solusinya tentunya yang membangun bukan yang memperburuk seperti itu. Nah ini tadi 3 materi yang sudah kita selesaikan Bu sampai jam 12 pas meskipun molor. Kesimpulannya Bu, keselarasan antara kata-kata, nada suara, ekspresi tubuh sangat penting dalam menyampaikan pesan untuk meyakinkan audien atau lawan bicara. Itu. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Betul? Nah, boten mengke langsung kuis atau langsung tanya jawab yang dapat hadiah. Gitu nggih. Demikian dari saya. Saya sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah. PNM? Yes. PNM Mekar Blora? Yes. Mbak Maya? Yes. Luar biasa. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, diamini loh, diamini. Coba tanya Mbak Evi sama Mbak Dwi ya. Saya sambil Mbak Dia. Itu kalau ditanyai beliau-beliau berdua ini, nanti akan diceritakan panjang lebar. Ada yang ke Turki, ada yang dapat emas, ada yang umroh. Pernah diceritakan enggak? Pernah gitu? Pernah Mbak Evi? Pernah. Ada yang mau? Oh, semuanya pasti mau. Makanya saya kalau di PNM Mekar ya, terutama PNM Mekar, kalau dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain itu beda sedikit. Kalau di lembaga keuangan yang lain itu kan ada yang mobil, ada yang motor dan sebagainya. Tapi persyaratannya kan nabung. Dia buatan. Nah, jangan tidak dituntut nabung, dikasih pinjam uang, hadiahnya melebihi mereka. Mau nggih? Nggih, sampai yang ke Turki ya Mbak ya. Terus kemarin kalau tidak salah saya dengar ada yang di Wirosani dapat emas batangan 2 gram. Kalau emas sekarang berapa? 1.800.000 kali 2 gram. Kan lumayan, persyaratannya cuma mudah ya Mbak ya. Tinggal datang absennya coretan diganti uang pulpen 2.500. Benar ya? Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat PNM Mekar. Baik, kita PNM. Yes. PNM Mekar Blora. Yes. Bapak ya. Yakin bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Ini biasanya yang redem-redem nanti bisa jawab. Kita langsung ya. Hadiah yang pertama kita ambil yang paling besar, kipas angin. Ini kan sumur ya, kita kayak kipas angin. Pertanyaan yang pertama tadi disampaikan ada 11 ya, kalau tidak salah di awal materi ya. Ada 11 kriteria untuk menjadi seorang pemimpin. Ya. Ada yang bisa sebutkan 5 saja. Yang mana opsinya?
Oh ini. Sebelumnya harus berdiri, perkenalkan diri, alamat, nama kelompok, ya. Terus aturan yang kedua, kalau sudah dapat hadiah tidak boleh lagi angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hermin dari kelompok Andung Jaya Andung Rejo. Pertanyaannya tadi gimana? Sebutkan 5 kriteria untuk seorang pemimpin. Pertanyaannya, sebutkan 5 kriteria untuk jadi seorang pemimpin. 1. Visioner, komunikatif, integritas, empati, dan mampu mengambil keputusan. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Mbak Erwin. Nia mungkin mau masih masih pertanyaan. Enggak sama bapaknya. Oh gitu, Mbak. Saya ingin tanya Om John. Tadi itu materinya di copy apa gimana ya? Tidak ada yang bocor toh? Biasanya kalau di tempat lain mereka pada foto di layar. Lah ini tidak ada layar sama sekali kok. Oh gitu, luar biasa, kreatif ya. Oke, pertanyaan kedua. Di dalam PNM itu punya 2 program. Produk ya, punya 2 produk. Sebutkan kedua produk tersebut dan apa kepanjangannya. Yang ini, oh iya, terima kasih Bu. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erwati dari kelompok Cendrawasih Bangkit. Yang pertama produknya itu ulang. Unit layanan usaha mikro. Yang kedua unit layanan modal mikro. Yang kedua membangun ekonomi keluarga sejahtera. Membangun pembina ekonomi keluarga sejahtera. Betul ya. Oh, biasa. Terima kasih. Tanpa layar baru kali ini pada pinter-pinter semua. Layarnya diambil. Saya panas 100 juta, Pak. Oke. Tadi dari sini. Loh, kok dari sini semua? Yang tengah sama utara? Ya sudah, saya agak-agak geser lagi. Semua pasti bisa. Pertanyaannya, sebutkan 5 saja persyaratan untuk menjadi anggota Mekar. Belakang hitam. Ini tidak bisa bangetan loh. Saya Dewi dari kelompok Samaneka. Yang pertama perempuan, kedua WNI, ketiga berusia 18 sampai 63 tahun, memiliki EKTP dan mendapat persetujuan suami. Betul ya? Oke, di pertanyaan selanjutnya semua seputaran materi. Tadi disebutkan ada istilah peka. Ya, peka. Apa kepanjangan dari peka tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Banteng Cendrawasih. Pertanyaan tadi peka, peduli, kenali, dan amati. Ulangi sekali lagi Bu. Peka, P-nya peduli, T-nya kenali, empati. Sudah betul peduli tadi. Peduli terus K-nya. K-nya kenali, Terus ya A-nya amati. Oke, yang lain
jilbab abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalan dari langsung jawab Pak ya. Peduli kenali aduknya. Ya, Betul ya. Oke, ini lanjut ke pertanyaan terakhir. Hadiahnya yang paling diharap-harap. Mic-nya bawa sini aja mas. Aku kepengen di sini yang jawab. Masa diborong kalau gitu toh. Seputaran komunikasi skill. Tadi dijelaskan. langsung angkat tangan dulu nggak apa-apa. Tadi dijelaskan metode 7%, 38%, dan 55%. Apa yang dimaksud dengan metode tersebut? Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan metode 7%, 38, dan 55%? Salah ya wes, lempar. Dan dimajukan 7385. Hadapnya ke depan Bu. Tujuh persennya apa? Ya tuh. Tujuan. 7% apa? 38% apa? Seperti Bapak Cunungin. Jangan boleh saja. Diulangi pertanyaannya. Metode komunikasi ada 7%. Ada 38%, ada di 55%. Apa yang dimaksud dengan metode? 55% apa? Boleh buka HP, loh katanya sudah tersimpan di HP. Gak ada. Ganti pertanyaan. Oke, pertanyaannya gampang, tapi jawabannya juga gampang. Oke, tadi sudah mengikuti materi ya dari awal sampai akhir. Untuk pertanyaannya bisa dijelaskan seorang yang feminis ataupun pemimpin perempuan itu seperti apa? Monggo bisa dijawab. Ada yang bisa katakan? Feminis. Yang feminis itu apa? Iya. Saya jadi penasaran. Oke. Yang feminis ya Mas ya. Aku nggak mau sama laki-laki ya. Aku nggak bisa. Presiden katakan ini. Cetak dari buku. Betul ya. Mama dilawan, seurung kasih ya tetap giat ya. Betul, itu termasuk kaum feminis yang kesetaraan itu dari antara laki dan perempuan itu maksudnya, betul, gitu ya. Tepuk tangan dulu. Oke, semua pertanyaan sudah terjawab hadiahnya. Oke, yang tadi dapat hadiah silakan maju satu-satu. Yang dapat kompor satu-satu dulu. Yang dapat kompor siapa? Wah. Jangan sebelah sana. Jangan sebelah sana. Mbak Evi sama Mbak sebelah sini Mbak. Yang kompor dulu aja. Yang kompor dulu. Silakan diserahkan. Satu-satu Bu, yang hadiahnya satu-satu dulu biar difoto. Iya. Yang dapat kipas angin.
piye sekarang? Sudah? Yang dapat kukusan, panci kukusan. Foto diserahkan. 13 panci. Aneka pesona hati antara berjuta berkah darinya maju bersama kita Setrika. Indonesia. Oke, terima kasih guru-guru semuanya. Untuk terakhir kami mohon untuk meraih cita masa depan yang gemilang, permodalan nasional madani, membangun wirausaha kita bersama menuju sejahtera. Usaha mikro kecil, menengah dan koperasi saling bahu-membahu mengembangkan ekonomi. Sukses yang datang harus diraih dengan kerja yang keras. Sing-singkan lengan, capai harapan ekonomi kerakyatan. Permodalan nasional madani, membuka pintu usaha, meraih cita masa depan yang gemilang. Permodalan nasional madani, membangun wirausaha kita bersama menuju sejahtera. Kita bersama menuju sejahtera. Permodalan Nasional Madani terpercaya membangun bangsa.